Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi, kaifa yakhrujul muslim minal haram. Alhamdulillah, jamaah subuh rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian. Kita lanjutkan kembali kajian subuh kita. Poin yang keempat dari hadis yang ke-11 itu adalah kaifa yakhrujul muslim minal haram. Bagaimana membersihkan, bagaimana seorang muslim membersihkan hartanya dari barang yang haram. Jadi kadang bercampur dengan barang yang haram. Kemudian seseorang ingin memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana caranya? Maka yang pertama, kita mesti tahu dulu jenis barang yang haram itu. Karena barang yang haram itu yang bercampur dengan harta yang halal ini ada tiga macam. Ada tiga macam. Yang pertama, ada harta atau barang yang haram zatnya. Jadi bendanya itu memang haram. Boleh jadi didapat dengan cara yang cara yang baik, tapi bendanya itu memang haram. Jadi contohnya seperti minuman-minuman yang memabukkan, khamr, babi, benda-benda yang najis. Ini kalau mau dibersihkan, ya tidak bisa disedekahkan, ya, karena bendanya ini najis. Ya, jadi ya salah satu-satunya cara untuk mensucikan harta kita dari benda-benda haram seperti ini adalah dimusnahkan. Ya, jadi tidak boleh disedekahkan, tapi harus dimusnahkan. Kenapa? Karena memang zatnya itu yang haram. Kemudian yang kedua, ada harta yang haramnya itu berkaitan dengan hak orang lain. Dia menjadi haram karena ada kezaliman di situ, diambil secara zalim hak orang. Nah, akhirnya kemudian dia menjadi statusnya menjadi haram. Nah, ini contohnya seperti barang yang dicuri, dibegal, termasuk juga uang yang dikorupsi. Nah, barang-barang yang keharamannya berkaitan dengan hak orang lain itu yang pertama adalah wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Ya, dicari informasi-informasi tentang pemiliknya. Ini kadang-kadang ini kita pernah bermuamalah dengan orang, kemudian kita melakukan melakukan kecurangan. Kemudian
kita ingin bersihkan harta kita itu, maka cari dulu yang punya. Cari yang punya. Kalau toh yang punya mungkin sudah meninggal dunia, ya, nanti jatuh kepada ahli warisnya. Kita harus usahakan untuk mencari dulu. Jangan langsung disedekahkan. Nah, dicari dulu yang punya. Kalau pemiliknya tidak ditemukan, maka ada dua pendapat ulama kita. Ada dua pendapat. Yang pertama adalah ya dipelihara terus ya, sampai pemiliknya ditemukan. Ya. Yang kedua, dan ini pendapat yang paling kuat, adalah disedekahkan atas nama pemiliknya. Ya, disedekahkan atas nama pemiliknya. Jadi dikatakan di sini wa innama hiya as-shadaqah am-malikih. Ya, disedekahkan atas nama pemiliknya liyakuna naf'uhu lahu fil akhirah. Supaya harta itu bisa bermanfaat baginya di akhirat. Ya, haitsu yata'azzaru alaihi al-intifa'u bihi fid dunya. Karena yang bersangkutan terhalangi mendapatkan manfaat dari hartanya di dunia. Ya. Jadi disedekahkan atas ini kuat. Kemudian yang ketiga, ada harta yang haram karena pekerjaan. Jadi barangnya ini bukan barang yang zatnya ini bukan haram, kemudian tidak berkaitan juga dengan orang lain, ini murni hasil keringat, hasil kerja, hasil usaha. Tapi sayangnya kerjaan atau usaha itu adalah pekerjaan atau profesi yang haram. Nah, sehingga apa yang dihasilkan juga haram. Nah, bagaimana caranya membersihkan ini? Ya, ini contohnya seperti harta dari hasil riba atau memperjualbelikan barang yang haram. Ini keuntungan karena memperjualbelikan barang yang haram. Ya, seperti menjual miras umpama atau mengedarkan narkoba. Ya. Atau memperoleh gaji dari profesi yang diharamkan. Ya, contohnya menjadi bandar judi online atau menjadi operator pinjol. Ini profesi-profesi yang ya, jadi haramnya itu karena pekerjaan. Nah, bagaimana caranya disucikan? Yang pertama, caranya disucikan itu adalah digunakan untuk kepentingan umum. Yang bukan makanan, minuman, dan pakaian. Ya, contohnya umpama bikin lampu jalan untuk penerangan, ya. Atau bisa juga membuat jalan di lorong masuk, ada lorong sudah rusak sekali jalannya. Ya. Ada orang yang kemudian menyadari bahwa ini riba semua ini. Akhirnya caranya itu digunakan untuk kepentingan umum. Dan itu tidak disebut sedekah. Karena memang tidak diterima sedekahnya ini. Harta-harta seperti ini ya. Nah, jadi untuk dibersihkan untuk kepentingan umum, bukan makanan, minuman, dan pakaian. Jangan kemudian nanti bulan Ramadan kemudian diberikan takjil untuk orang yang berpuasa. Jangan. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, dia mengatakan bahwa harta seperti itu ya, solusinya cuma satu kalau mau dibersihkan, dimusnahkan. Kalau uang umpama uang ya dibakar saja. Ya,
supaya musnah, betul-betul musnah. Jangan sampai juga ditemukan sama orang. Ya. Kemudian ada satu kaidah yang penting dalam masalah harta yang haram ini. Ada kaidah yang mengatakan bahwa annama hurrima likasbihi fahuwa haramun alal kasibi faqattu duna man akhadhahu minhu. Bahwa sesuatu yang haram karena usaha, sesuatu yang haram karena usaha atau karena pekerjaan, seperti kasus di atas tadi itu, maka haramnya itu hanya berlaku bagi orang yang mengusahakannya. Ya, jadi seumpama ada orang yang bekerja sebagai bandar narkoba, dia mengedarkan barang yang haram, jadi ada penghasilannya. Ya, keharamannya itu hanya berlaku bagi dirinya saja, bagi dirinya. Ya. Duna man akhadhahu minhu bitariqin mubahin, bukan atau tidak berlaku pada orang lain ya, yang mengambil harta tersebut dengan cara yang diperbolehkan. Ya, contohnya begini. Ya, ada orang yang diketahui usahanya tidak halal, kemudian memberikan hadiah kepada kita. 99,9% ini hadiah. Ya, kita bisa hampir pastikan dibeli dengan uang yang haram. Boleh tidak kita terima? Boleh. Karena hadiah. Ya, boleh kita terima, boleh. Apalagi contohnya, kita boleh bertransaksi jual beli dengan orang yang diketahui usahanya tidak halal. Boleh. Jadi seumpama ada orang yang kita ketahui bahwa ini orang pekerjaannya cuma itu saja, jadi semua penghasilannya dari situ, dari yang tidak halal itu. Kemudian datang ke toko kita mau beli sembako, nah, jangan kita, wah saya tidak mau jual sembako sama kamu karena uangmu itu uang haram. Ya, tidak boleh. Ya, itu sah saja dia. Sah kita bertransaksi jual beli dengan orang yang kita pastikan bahwa usahanya itu adalah usaha yang tidak halal. Nah, kemudian contoh yang lain. Kalau ada orang yang meninggal dunia, meninggalkan harta, banyak asetnya, ada sawahnya, ada tokonya, tapi itu semua didapatkan melalui usaha yang haram. Ya, ada istilahnya kalau koruptor itu pencucian uang. Ya, jadi uang haram ini dibelikan aset-aset yang. Lalu orang ini meninggal, bagaimana statusnya hartanya itu? Bisakah diwarisi oleh ahli warisnya? Ya, jawabannya adalah bisa. Itu halal bagi ahli warisnya karena dia mendapatkannya dengan cara yang diperbolehkan. Ya, jadi sekali lagi ini kaidah yang penting bahwa annama hurrima likasbi, ya, sesuatu yang didapatkan melalui usaha yang haram, fahuwa haramun alal kasibi faqattu, maka keharamannya itu menyempit, hanya berlaku bagi orang yang mengusahakannya. Ya, adapun orang-orang yang kemudian mendapatkan manfaat dari harta itu dengan cara yang halal, seperti jual beli atau hadiah atau warisan, nah, maka itu halal bagi mereka. Itu poin yang keempat. Kemudian yang terakhir, poin yang terakhir dari hadis ini, Nabi SAW ceritakan tentang orang yang menempuh perjalanan jauh, rambutnya kusut, tubuhnya kotor berdebu, kemudian mengangkat kedua tangannya ke atas ke langit, lalu mengatakan ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Nah, dari sini kita mendapatkan pelajaran tentang sebab-sebab doa itu dikabulkan. Nah, jadi termasuk sebab doa itu dikabulkan adalah itolatus safar, ketika kita sedang dalam perjalanan yang jauh.
dalam perjalanan yang jauh. Di dalam hadis riwayat Abi Hurairah dikatakan bahwa salatu da'awatin mustajabatun, ya, la syakka fihinna. Ada 3 doa yang tidak diragukan mustajab, diijabah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah da'watul mazlum, doanya orang yang dizolimi. Yang kedua da'watul musafir, doanya orang yang doanya musafir, orang yang sedang dalam perjalanan. Kemudian yang ketiga wa da'watul walidi liwaladihi, doa orang tua untuk kebaikan anaknya. Ini. Jadi semakin jauh perjalanan, maka semakin besar kemungkinan doanya diijabah. Ya, kenapa? Karena orang yang sedang dalam perjalanan jauh ini bebannya berat, banyak kesulitan, dan kesulitan yang dialami oleh seseorang itu merupakan sebab-sebab dikabulkannya doa. Kemudian yang kedua, ya, sebab diterima doa itu adalah at-tabazzul fil libas, wal hay'ah. Jadi kondisi yang lelah, kemudian pakaian yang kusut. Kondisi yang lelah, pakaian yang kusut. Ini banyak disebutkan makanya ketika terjadi kemarau panjang, kering kerontang semua, air berkurang, orang kesulitan makanan, kemudian ada sholat istisqa, ya, minta hujan, ya, ada sholat minta hujan itu, maka dianjurkan kita keluar ke lapangan untuk sholat ini dengan pakaian kita yang paling lusuh. Pakaian kita yang paling lusuh. Kalau ada yang sudah usang sekali, ya, itu kita pakai keluar. Ya, disunnahkan juga membawa anak-anak, bahkan membawa binatang-binatang ternak kita untuk pergi ke lapangan. Ya, itu apa? Itu untuk menunjukkan bahwa ya Allah, kami ini sudah dalam kondisi yang sangat-sangat sulit ini. Ya, ini seperti itu. Itu termasuk sebab diterimanya doa. Kemudian yang ketiga, maddul yadaini ilas sama. Janganlah kita ini merasa berat untuk mengangkat tangan ke langit, mengangkat tangan ke atas. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mendesak keadaan kita, maka semakin tinggi pula tangan kita diangkat. Ya, sehingga diceritakan dalam hadis ini, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika beliau memimpin sholat istisqa, minta hujan, itu tangan beliau diangkat, itu sampai para sahabat yang ada di samping kanan, samping kiri itu bisa melihat putih-putihnya ketiak beliau. Saking tingginya ini tangannya diangkat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Begitu juga ketika perang Badar. Perang Badar ini ketika peperangan sudah hampir berkecamuk, sudah berhadapan pasukan dengan pasukan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Ya, saking tingginya tangan beliau diangkat sampai serban yang ada di pundak beliau ini jatuh. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, sebab-sebab diijabahnya doa itu al-ilhahu ala Allah azza wa jalla. Benar-benar atau serius berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah wa dzalika bitakriri dzikri rububiyyatihi subhanahu wa taala. Itu diulang-ulang. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Nah, itu diulang-ulang. Itu caranya. Supaya tampak bahwa kita ini betul-betul serius hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza qala al-'abdu, ketika seorang hamba ini berdoa, kemudian dia mengatakan ya Rabb arba'an, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, diulangi 4 kali saja, 4 kali saja. Qala Allahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjawab, labbaika 'abdi. Maknanya, aku penuhi panggilanmu wahai hambaku, sal, mintalah, tu'ti, maka aku akan berikan apa yang kamu minta. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 5 poin yang kita bisa petik dari hadis yang ke-10. Jadi at-thayyibu al-halalu syartul qabul. Ya, bahwa apapun yang hendak kita sembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah ucapan kita, perbuatan kita, keyakinan kita, harta benda kita, maka itu harus halal, harus baik. Nah, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada subuh hari ini bermanfaat. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu yahdi ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.